Bayangkan Anda sudah mengurangi gula, membatasi karbohidrat, bahkan berhenti makan buah tertentu, tetapi grafik gula darah masih naik turun. Bagaimana jika rahasia pengendalian gula bukan hanya tentang apa yang Anda hapus dari piring, melainkan apa yang Anda tambahkan? Inilah kuncinya. Ada sayuran sederhana, murah, mudah ditemukan di pasar, yang tidak sekadar menyehatkan, tetapi bekerja seperti terapi metabolik, menstabilkan glukosa, menurunkan peradangan, dan membantu sel kembali peka terhadap insulin. 5 sayuran yang akan Anda dengar hari ini dipilih karena bukti ilmiah dan dampak nyatanya pada tubuh, bukan karena tren. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan tahu persis sayuran mana yang sebaiknya muncul di piring Anda setiap hari dan bagaimana memakainya agar gula darah lebih tenang dari hari ke hari. Sebelum kita mulai, bantu channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan sekarang. Dukungan Anda membuat kami terus menghadirkan panduan berbasis sains untuk mengelola diabetes secara alami dan aman. Kita mulai dari urutan kelima, brokoli. Sayuran hijau berbentuk kuntum ini mungkin terlihat biasa, namun di balik tampilannya tersimpan senyawa kuat bernama sulforaphan. Sulforaphan membantu menekan jalur peradangan, mendukung detoksifikasi di hati, dan yang paling penting, meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Saat sensitivitas membaik, glukosa lebih cepat masuk ke dalam sel untuk dipakai sebagai energi, sehingga tidak beredar terlalu lama di darah. Dalam pengamatan klinis, ekstrak kecambah brokoli yang dikonsumsi beberapa minggu mampu menurunkan gula darah puasa dan meratakan fluktuasi harian, bahkan tanpa perubahan besar pada gaya hidup. Ini bukan trik cepat, melainkan riset metabolik yang terjadi perlahan namun mendalam. Brokoli juga kaya serat larut dan tidak larut. Serat larut membentuk gel lembut yang memperlambat penyerapan karbohidrat, sehingga lonjakan gula setelah makan menjadi lebih landai. Serat tidak larut membantu pergerakan usus, menyehatkan mikrobiota, dan mendukung penurunan berat badan, faktor yang sangat berpengaruh pada kebutuhan obat dan stabilitas gula. Tambahkan pula kandungan vitamin C, vitamin K, folat, kalsium, zat besi, serta sedikit protein nabati. Kombinasi ini menjadikan brokoli paket lengkap untuk jantung, pembuluh, saraf, dan penglihatan. Semua jaringan yang rentan pada diabetes. Keunggulan lain brokoli adalah efek perlindungan antioksidan terhadap stres oksidatif. Stres oksidatif mempercepat kerusakan dinding pembuluh, mengganggu fungsi saraf, dan menekan kemampuan pankreas. Dengan asupan brokoli yang rutin, Anda seperti memberi perisai pada sel-sel tubuh agar tidak mudah rusak oleh gula yang beredar. Banyak orang melaporkan rasa lelah berkurang, kualitas tidur membaik, dan kepala lebih jernih ketika menu hariannya diperkaya sayuran hijau ini. Cara mengolahnya sederhana dan fleksibel. Kukus singkat sampai masih renyah, lalu beri perasan lemon dan bawang putih cincang untuk memaksimalkan rasa tanpa menambah beban gula. Tumis cepat dengan minyak zaitun bersama dada ayam atau tahu agar menjadi makan malam rendah karbohidrat namun mengenyangkan. Jadikan sup krim bersama kembang kol, masukkan ke omelet atau blender ke smoothie hijau dengan mentimun dan sedikit biji rami. Kuncinya adalah menjadikannya pemeran utama, bukan sekadar hiasan piring. Targetkan 2 hingga 3 porsi dalam seminggu sebagai awal, lalu tingkatkan sesuai selera tubuh. Jika selama ini Anda menganggap brokoli membosankan, sebenarnya yang membosankan adalah cara mengolahnya. Dengan bumbu yang tepat dan durasi masak singkat agar tetap hijau segar, brokoli menghadirkan tekstur renyah, rasa bersih, dan rasa kenyang yang tahan lama. Di setiap kuntum kecilnya ada sinyal kuat bagi metabolisme Anda. Kurangi peradangan, tenangkan gula, dukung hati, dan rawat pembuluh. Inilah alasan brokoli layak menempati urutan kelima dalam daftar sayuran terbaik untuk menurunkan gula darah. Alat sederhana, terjangkau, dan efektif yang bisa mulai bekerja sejak makan Anda berikutnya. Di urutan keempat adalah bayam. Banyak orang masih melihat bayam sebagai hiasan hijau.
di piring. Padahal bagi penderita diabetes, daun lembut ini bekerja seperti pembangkit tenaga metabolik. Bayam mengandung asam alfa lipoat, antioksidan kuat yang membantu sel memakai glukosa secara lebih efisien. Senyawa ini mendukung kerja mitokondria, pusat pembangkit energi di setiap sel, sehingga kelelahan berkurang dan respons terhadap insulin membaik. Ketika sel kembali peka, glukosa tidak lama mengambang di aliran darah. Ia segera masuk ke jaringan untuk dipakai sebagai energi yang stabil. Nilai tambah besar dari bayam adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi. Magnesium merupakan kofaktor ratusan reaksi enzim, termasuk jalur yang membuat reseptor insulin terbuka. Kekurangan mineral ini membuat sel menjadi tuli terhadap sinyal insulin, situasi yang sangat umum pada diabetes tipe 2. Dengan menambahkan bayam secara rutin, Anda membantu mengisi kembali cadangan magnesium secara alami tanpa pil, sehingga sinyal insulin mengalir lebih jelas dan lonjakan gula setelah makan menjadi lebih terkendali. Bayam juga kaya folat, vitamin K, vitamin A, dan vitamin C. Folat mendukung regenerasi sel dan kesehatan darah. Vitamin K penting untuk kesehatan pembuluh dan tulang. Sementara vitamin A dan C bekerja sebagai perisai antioksidan yang menekan stres oksidatif, musuh besar pembuluh halus di retina, ginjal, dan saraf perifer. Selain itu, bayam mengandung nitrat alami yang diubah tubuh menjadi nitrit oksida, molekul yang melebarkan pembuluh darah secara lembut. Hasilnya adalah aliran darah yang lebih lancar dan tekanan darah yang cenderung lebih ramah. Kombinasi ideal untuk jantung penderita diabetes. Dari sisi komposisi makro, bayam hampir tidak menyumbang karbohidrat yang berarti, namun sangat kaya serat. Serat larutnya memperlambat pengosongan lambung, sehingga penyerapan karbohidrat dari makanan pendamping menjadi lebih perlahan. Serat tidak larut membantu pergerakan usus, menjaga mikrobiota tetap seimbang, dan mengurangi kembung. Mikrobiota yang sehat memproduksi asam lemak rantai pendek yang meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan peradangan. Dengan kata lain, satu mangkuk bayam tidak hanya mengisi perut, ia mengirim sinyal menyehatkan ke seluruh sistem metabolik. Kelebihan lain bayam adalah volumenya yang besar dengan kalori yang sangat rendah. Ini memberi keuntungan psikologis dan fisiologis. Anda bisa makan porsi banyak, merasa puas, tetapi tidak menambah beban glukosa. Pada malam hari, momen rawan keinginan ngemil, menambahkan tumisan bayam ke menu membuat rasa kenyang bertahan lebih lama dan mengurangi dorongan mencari karbohidrat cepat. Keesokan pagi, gula darah cenderung lebih tenang karena tubuh tidak terkejut oleh camilan manis larut malam. Cara praktis memakainya sederhana. Tambahkan segenggam besar bayam ke omelet atau telur orak-arik untuk sarapan rendah karbohidrat yang mengenyangkan. Untuk makan siang atau malam, tumis cepat dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, lalu padukan dengan dada ayam, tempe, atau tahu. Bayam juga enak dijadikan sup krim bersama brokoli atau kembang kol. Jika ingin dingin, campurkan bayam muda dengan alpukat, tomat ceri, dan perasan lemon. Lemak tak jenuh dari alpukat membantu penyerapan vitamin larut lemak dari bayam. Bayam beku pun tetap bernilai karena sebagian besar nutrisinya bertahan. Solusi mudah saat Anda butuh sayur cepat saji tanpa repot. Perhatikan dua hal agar manfaatnya maksimal. Pertama, masak singkat. Pemanasan cepat membuat tekstur layu dan enak tanpa banyak menghilangkan vitamin. Kedua, imbangi dengan sumber protein dan lemak baik agar rasa kenyang tahan lama dan glukosa makin stabil. Kombinasi favorit yang sederhana adalah yogurt Yunani tanpa gula ditaburi kayu manis Ceylon pada malam hari. Sementara di piring makan malam hadir tumisan bayam hangat. Sinergi yang membuat grafik gula lebih rata. Intinya, bayam bukan sekadar sayur hijau. Ia adalah penyetel metabolik, mengisi kembali magnesium, memasok antioksidan, membantu pembuluh darah rileks, menyehatkan usus, dan membuat nafsu makan lebih terkendali. Dengan harga terjangkau, ketersediaan sepanjang tahun, dan fleksibilitas dalam berbagai masakan,
bayam sangat pantas menempati urutan keempat dalam daftar sayuran terbaik untuk menurunkan gula darah. Tambahkan ke piring setiap hari, dan tubuh Anda akan merespon dengan energi lebih stabil dan kontrol gula yang semakin baik. Di urutan ketiga ada okra, atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama bendi. Banyak orang kurang menyukai sayuran ini karena teksturnya yang agak berlendir, tetapi justru lendir inilah yang menyimpan rahasia besar untuk kesehatan metabolik. Lendir alami pada okra mengandung serat larut khusus yang disebut mucilage. Serat ini bekerja seperti penghalang lembut di usus, memperlambat penyerapan gula dari makanan dan menjaga agar glukosa tidak langsung melonjak tinggi setelah makan. Dengan demikian, kadar gula darah lebih stabil dan beban kerja pankreas berkurang. Penelitian menunjukkan bahwa air rendaman okra dapat memberikan efek nyata pada penderita diabetes. Dalam sebuah uji coba, orang yang mengonsumsi air okra setiap hari selama beberapa minggu mengalami penurunan signifikan pada kadar gula darah puasa, meskipun pola makan dan aktivitas mereka tidak banyak berubah. Hal ini menegaskan bahwa okra bisa menjadi strategi alami yang sangat mudah dilakukan tanpa perlu intervensi obat tambahan. Selain mucilage, okra juga kaya antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan quercetin. Senyawa ini membantu melawan radikal bebas yang berlebih pada penderita diabetes. Radikal bebas inilah yang merusak pembuluh darah, memperburuk neuropati, dan mempercepat komplikasi seperti gangguan penglihatan atau kerusakan ginjal. Dengan rutin mengonsumsi okra, tubuh mendapatkan perlindungan ekstra terhadap stres oksidatif yang menjadi musuh utama sistem metabolik. Okra juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat dan antioksidannya membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan mencegah pembentukan plak. Hal ini sangat penting karena penyakit kardiovaskular merupakan salah satu komplikasi paling berbahaya dari diabetes. Dengan menguatkan jantung dan pembuluh darah, okra bukan hanya membantu menurunkan gula darah, tetapi juga meningkatkan peluang hidup sehat lebih lama. Kelebihan lain dari okra adalah kemampuannya menekan nafsu makan. Serat larut yang tinggi memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah keinginan untuk mengonsumsi makanan manis atau berkarbohidrat tinggi di luar jam makan. Bagi penderita diabetes yang juga berjuang menurunkan berat badan, hal ini bisa menjadi keuntungan besar. Berat badan yang lebih ideal akan meningkatkan sensitivitas insulin dan membuat gula darah lebih mudah terkendali. Okra pun kaya akan vitamin A, C, K, serta mineral penting seperti kalium, magnesium, dan mangan. Vitamin A dan C mendukung sistem kekebalan tubuh sekaligus memperbaiki kondisi kulit dan penglihatan, dua hal yang sering terganggu pada penderita diabetes. Vitamin K membantu pembekuan darah normal dan menjaga kesehatan tulang, sementara kalium dan magnesium berperan dalam keseimbangan tekanan darah serta fungsi otot. Cara mengonsumsi okra sangat fleksibel. Anda bisa menumisnya dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, memasukkannya ke dalam sup atau sayur berkuah, atau memanggangnya sebentar di oven. Bahkan banyak orang membuat air okra dengan merendam potongan okra segar semalaman dan meminumnya keesokan pagi. Meski teksturnya unik, manfaat yang ditawarkan sangat besar bagi tubuh. Dengan mengonsumsi okra secara teratur, Anda tidak hanya membantu menyeimbangkan kadar gula darah, tetapi juga memperkuat sistem pencernaan, melindungi jantung, mengendalikan berat badan, dan menekan peradangan yang sering menjadi pemicu komplikasi. Okra bukanlah sayuran mahal atau langka. Ia tersedia luas, terjangkau, dan mudah diolah. Itulah sebabnya okra pantas menempati posisi ketiga dalam daftar sayuran terbaik untuk penderita diabetes. Bendi kecil yang sederhana ini sesungguhnya adalah penstabil gula darah alami yang bisa menjadi sahabat setia dalam perjalanan panjang menuju hidup yang lebih sehat dan bebas komplikasi. Di urutan kedua ada kubis ungu. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai hiasan salad atau tambahan warna di piring.
tetapi di balik warna ungunya yang mencolok tersembunyi kekuatan besar untuk membantu penderita diabetes. Warna pekat ini berasal dari pigmen alami yang disebut antosianin. Senyawa ini adalah antioksidan kuat, sama seperti yang ditemukan pada blueberry. Hanya saja kubis ungu tidak mengandung gula tinggi seperti buah. Artinya, Anda mendapatkan manfaat perlindungan antioksidan tanpa harus khawatir dengan lonjakan glukosa. Antosianin dalam kubis ungu bekerja di beberapa jalur sekaligus. Pertama, mereka meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin sehingga glukosa lebih cepat masuk ke jaringan dan tidak berlama-lama dalam darah. Kedua, mereka menekan peradangan kronis, mekanisme tersembunyi yang sering memperparah resistensi insulin. Dan ketiga, mereka melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat stres oksidatif. Hasilnya adalah sistem metabolik yang lebih stabil, energi yang lebih konsisten, dan risiko komplikasi yang lebih rendah. Penelitian klinis menunjukkan bahwa konsumsi kubis ungu secara teratur dapat mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Ini sangat penting, karena lonjakan tajam glukosa inilah yang paling berbahaya bagi pembuluh halus di mata, ginjal, dan saraf. Dengan seratnya yang tinggi, kubis ungu memperlambat penyerapan karbohidrat, sehingga kadar gula naik lebih perlahan dan tubuh punya cukup waktu untuk mengelolanya. Selain itu, serat membuat perut kenyang lebih lama, membantu menekan nafsu makan berlebih, dan mendukung pengendalian berat badan. Kubis ungu juga kaya vitamin C, vitamin K, serta polifenol yang memperkuat jaringan tubuh. Vitamin C mendukung sistem imun dan mempercepat penyembuhan luka, masalah umum pada penderita diabetes. Vitamin K penting untuk pembekuan darah normal dan kesehatan tulang, sementara polifenol membantu menjaga elastisitas pembuluh dan sirkulasi yang lancar. Kombinasi semua nutrisi ini menjadikan kubis ungu bukan hanya sayur hiasan, tetapi suplemen alami yang sangat terjangkau. Selain itu, kubis ungu mengandung glukosinolat, senyawa sulfur yang membantu hati membersihkan racun dan menurunkan peradangan sistemik. Hati yang sehat berarti metabolisme gula lebih terkendali, karena organ ini berperan besar dalam menyimpan dan melepaskan glukosa sesuai kebutuhan tubuh. Dengan kata lain, kubis ungu mendukung sistem detoks alami tubuh sekaligus memperkuat metabolisme. Cara menikmatinya pun sangat beragam. Kubis ungu bisa disantap mentah sebagai salad segar dengan sedikit perasan jeruk nipis, ditumis sebentar dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau dijadikan acar sehat yang kaya probiotik. Bahkan dalam bentuk sup atau tumisan sederhana, kandungan nutrisinya tetap bertahan. Rasanya renyah, segar, dan sedikit manis alami, tetapi tanpa efek buruk bagi gula darah. Keunggulan lain yang jarang dibicarakan adalah manfaat kubis ungu untuk kesehatan mental. Antosianin yang memberinya warna ungu cerah ternyata juga mendukung fungsi otak, memperbaiki aliran darah ke neuron, dan mengurangi stres oksidatif di sistem saraf. Ini sangat penting mengingat banyak penderita diabetes mengalami kelelahan mental atau depresi ringan akibat penyakit kronis. Dengan kata lain, kubis ungu tidak hanya menolong tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran. Jadi jangan lagi melihat kubis ungu hanya sebagai pemanis warna di meja makan. Ia adalah senjata alami yang murah, mudah didapat, dan penuh bukti ilmiah. Dengan menambahkannya ke dalam menu beberapa kali seminggu, Anda sudah memberi tubuh kesempatan untuk menstabilkan gula darah, melindungi pembuluh, memperkuat sistem imun, dan bahkan meningkatkan suasana hati. Itulah alasan kubis ungu layak menempati posisi kedua dalam daftar sayuran terbaik untuk menurunkan gula darah. Sayuran sederhana, tetapi efeknya sangat besar jika dijadikan bagian dari pola makan harian. Di posisi pertama, juara utama kita adalah zucchini, atau yang sering disebut labu hijau. Dari luar, sayuran ini terlihat sangat sederhana, bahkan sebagian orang menganggapnya membosankan. Namun justru di balik kesederhanaannya, zucchini menyimpan kekuatan besar sebagai penstabil gula darah alami.
Dengan kandungan karbohidrat yang sangat rendah, hampir tanpa pati, serta kadar air dan serat yang tinggi, zukini menjadi pilihan sempurna bagi siapapun yang ingin menjaga kadar glukosa tetap stabil sepanjang hari. Serat dalam zukini bekerja seperti spons. Ia memperlambat penyerapan gula dari makanan lain yang dimakan bersamanya, sehingga kadar glukosa dalam darah naik secara perlahan, bukan tiba-tiba melonjak. Efek ini sangat penting untuk penderita diabetes karena lonjakan tajam justru mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil di mata, ginjal, dan saraf. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa mengganti hanya satu porsi makanan berkarbohidrat tinggi seperti pasta atau kentang dengan zukini dapat menurunkan lonjakan gula darah hingga lebih dari 40%. Ini bukan teori, tapi fakta yang bisa Anda terapkan langsung di meja makan. Selain itu, zukini membantu sistem pencernaan tetap sehat. Kandungan airnya yang tinggi membuat usus bekerja lebih lancar, mengurangi konstipasi, dan mendukung keseimbangan mikrobiota. Usus yang sehat berperan besar dalam produksi hormon usus seperti inkretin yang meningkatkan efektivitas insulin. Dengan kata lain, satu porsi zukini tidak hanya menurunkan gula setelah makan, tetapi juga mengaktifkan sistem alami tubuh untuk mengatur glukosa lebih baik. Zukini juga kaya akan vitamin C, vitamin A, lutein, dan zeaksantin. Semua nutrisi ini bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif. Perlindungan ini sangat penting karena penderita diabetes lebih rentan mengalami komplikasi seperti retinopati, penurunan fungsi ginjal, dan kerusakan saraf. Dengan rutin mengonsumsi zukini, Anda membantu tubuh membangun lapisan pertahanan terhadap bahaya jangka panjang yang mengintai. Tidak kalah penting, zukini mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Mineral ini membantu mengontrol tekanan darah, mengurangi retensi cairan, dan mendukung fungsi jantung. Bagi penderita diabetes, manfaat ini krusial karena risiko hipertensi dan penyakit jantung lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Dengan satu sayuran sederhana, Anda melindungi tidak hanya gula darah, tetapi juga sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Dari sisi kuliner, zukini adalah salah satu sayuran paling serbaguna. Anda bisa memotongnya menjadi spiral sebagai pengganti mie, memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun dan rempah, menumisnya bersama bawang putih, atau bahkan menjadikannya bahan dasar sup krim. Teksturnya yang lembut dan rasa netral membuatnya mudah dipadukan dengan berbagai menu, baik makanan khas Indonesia maupun hidangan internasional. Setiap metode masak memberikan pengalaman berbeda, tetapi tetap menghadirkan manfaat kesehatan yang sama. Salah satu kelebihan zukini yang sering dilupakan adalah kemampuannya membuat perut kenyang dengan kalori yang sangat rendah. Ini sangat membantu penderita diabetes yang ingin mengendalikan berat badan. Semakin stabil berat badan, semakin baik sensitivitas insulin, dan semakin mudah tubuh mengelola gula darah. Dengan begitu, zukini bekerja di dua arah, mencegah lonjakan gula sekaligus mendukung penurunan berat badan secara alami. Itulah mengapa zukini pantas berada di urutan pertama dalam daftar 5 sayuran terbaik untuk penderita diabetes. Bukan karena harganya mahal atau statusnya sebagai superfood impor, tetapi justru karena ia sederhana, mudah didapat, enak diolah, dan memberikan manfaat nyata. Jika Anda ingin satu langkah praktis untuk memperbaiki kontrol gula darah tanpa harus mengubah semua hal sekaligus, mulailah dengan menambahkan zukini ke piring Anda. Sayuran ini adalah bukti bahwa solusi kesehatan tidak selalu rumit. Kadang, jawabannya ada di rak sayur terdekat, menunggu untuk diangkat, dimasak, dan memberi tubuh Anda kesempatan untuk kembali seimbang. Dengan zukini, Anda mendapatkan rasa, kenyang, dan perlindungan metabolik dalam satu paket alami yang luar biasa. Sekarang mari kita simpulkan perjalanan kita melalui 5 sayuran luar biasa yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Kita mulai dari urutan kelima, brokoli.
Sayuran hijau ini kaya sulforafan, senyawa yang bekerja di tingkat sel untuk menekan peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan melindungi organ dari kerusakan akibat gula tinggi. Brokoli adalah tameng alami yang seharusnya ada di piring setiap penderita diabetes. Lanjut ke urutan keempat, bayam. Daun hijau lembut ini syarat magnesium dan asam alfa lipoat yang membantu sel kembali peka terhadap insulin. Bayam juga mendukung kesehatan pembuluh darah, memperbaiki energi sel, dan bisa disantap dalam berbagai cara sederhana sehari-hari. Di urutan ketiga, okra atau bendi. Teksturnya yang berlendir justru menjadi sumber kekuatan. Mucilage di dalamnya memperlambat penyerapan glukosa, menekan lonjakan gula, dan bahkan melindungi usus serta mikrobiota. Selain itu, antioksidan pada okra menjaga jantung, saraf, dan pembuluh dari komplikasi serius. Selanjutnya, urutan kedua, kubis ungu. Pigmen antosianinnya memberi perlindungan luar biasa. Ia memperkuat pembuluh, menurunkan stres oksidatif, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain kaya serat, kubis ungu juga membantu pencernaan, menjaga kesehatan hati, dan bahkan mendukung suasana hati lebih stabil. Dan akhirnya, urutan pertama, zucchini. Sang juara karena hampir tanpa pati, penuh air dan serat, rendah kalori, namun kaya nutrisi. Zucchini membantu mencegah lonjakan gula, menjaga berat badan tetap terkendali, dan memperkuat sistem pencernaan serta jantung. Dengan fleksibilitas dalam berbagai masakan, zucchini adalah senjata utama untuk penderita diabetes. 5 sayuran ini bukanlah makanan ajaib instan, melainkan fondasi alami untuk perubahan besar. Dengan menambahkannya ke menu harian, sedikit demi sedikit tubuh mulai menyesuaikan diri. Peradangan menurun, gula darah lebih stabil, dan risiko komplikasi berkurang. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan video berikutnya yang akan membongkar makanan populer sehari-hari yang ternyata diam-diam membuat gula darah melonjak lebih tinggi. Jangan lewatkan, karena kesehatan Anda dimulai dari pilihan kecil yang Anda buat setiap hari.